Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Sahabat channel Sudangur TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun kalian berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan jasmani dan rohani, kesehatan lahir dan batin, dan juga diberikan rezeki yang berlimpah ruah lagi berkah yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya. Sahabat channel Sudangur TV, sebelum Al-Fakir melanjutkan video ini, maka dimohon untuk menuliskan sholawat di dalam kolom komentar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat channel Sudangur TV, inilah dua doa yang diamalkan para nabi saat kesulitan. Dalam perjalanan hidup, setiap manusia pasti pernah merasakan cobaan dan kesulitan, baik itu ujian dalam bentuk penyakit, kehilangan, atau cobaan lainnya. Dalam situasi seperti ini, manusia cenderung mencari kekuatan dan penghiburan. Salah satu sumber kekuatan yang tak pernah habis dan bisa kita lakukan sebagai makhluk yang beriman adalah dengan memanjatkan doa. Para nabi sebagai manusia Allah, sebagai manusia pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, juga pernah mengalami kesulitan dan mereka mencontohkan kita untuk senantiasa berdoa kepadanya. Perintah untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa merupakan salah satu bentuk ibadah yang paling penting. Bentuk ibadah yang penting. Berdoa adalah cara untuk menyerahkan masalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, saat berdoa, seseorang harus melakukannya dengan hati yang benar-benar hadir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, memahami dan merenungkan setiap kata yang diucapkan. Selain itu, penting juga bagi orang yang berdoa untuk mengakui keadaan dirinya sebagai orang yang membutuhkan, seperti yang disebutkan dalam surah Fatir ayat 15. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Yang artinya, wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah. Hanya Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Hanya Allah Tuhan yang patut disembah, Dia maha kuasa, pemilik langit dan bumi. Sehingga itu manusia sudah pasti sangat memerlukan rahmat dan pertolongannya. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah Dialah yang maha kaya, tidak memerlukan apapun, lagi maha terpuji nama, sifat dan perbuatannya. Dua doa para nabi saat mendapat kesulitan. Yang pertama, doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok yang kita teladani juga mencontohkan kepada kita semua bahwa ketika mengalami kesulitan, sebaiknya kita bermunajat kepadanya. Berikut ini adalah doa ketika mengalami kesulitan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Yang artinya, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau jadikan mudah, sedangkan yang susah bisa Engkau jadikan mudah apabila Engkau menghendakinya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Menurut Ibnu Sunni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini apabila mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala
dan memohon agar dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, doa Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam adalah salah seorang nabi yang diberikan cobaan bertubi-tubi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun cobaan yang datang terus-menerus tidak membuat keimanan Nabi Ayub alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala berkurang sedikit pun. Dalam menghadapi masa sulitnya, beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini adalah doa Nabi Ayub alaihissalam saat mendapatkan kesulitan hidup. Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Quran Surat Al-Anbiya ayat 83. Nabi Ayub alaihissalam dikenal sebagai nabi yang menghadapi serangkaian cobaan berat yang berlangsung selama 7 tahun. Menurut riwayat Hasan dari Qatadah, cobaan ini termasuk kehilangan anak-anak, kekayaan, dan terkena penyakit kulit yang menyebabkan ia diusir dari komunitasnya, dengan hanya istrinya yang tetap setia di sisinya. Di tengah penderitaan ini, setan terus mencoba menggoda Nabi Ayub alaihi salam. Pertama, dengan mengucilkan dia dari masyarakat. Kedua, menawarkan obat dari khomer yang dijanjikan dapat menyembuhkan penyakitnya. Ketiga, mencoba membujuk istrinya untuk meninggalkannya. Meskipun menghadapi godaan ini, Nabi Ayub terus berdoa dan memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya memulihkan kesehatannya. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah dua doa yang diamalkan para nabi saat kesulitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menguatkan iman kita, selalu memberikan kekuatan untuk bersabar ketika diberikan ujian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.